Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسري سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang menjadi taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab tentang masalah hibah, babul hibati. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala wahaba rajulun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naqatan. Qala wasdawuh sapa Ibnu Abbas wahaba ushibah sapa rajulun wong lanang li Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatan ing unta. Fa athabahu nuli bales sapa Kanjeng Nabi ing rajul alaiha ing atase naqah. Faqala nuli takon sapa Kanjeng Nabi, radita ana taridho sapa sira? Qala jawab sapa rajul la boten. Fazadahu nuli nambahi sapa Kanjeng Nabi ing rajul, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi,
radita ana taridho sapa sira? Qala jawab sapa rajul la boten. Fazadahu nuli nambahi sapa Kanjeng Nabi ing rajul, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, radita ana taridho sapa sira? Qala jawab sapa rajul, na'am. Iya, rawahu atau nggih, rawahu Ahmadu wa sahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Ibni Abbas, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, suatu ketika ada seorang laki-laki yang memberikan hadiah. Wahaba di sini memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa hadiahnya berupa unta, seekor unta. Kemudian Rasulullah membalasnya. Nah, jadi hadiah itu dibalas dengan dengan hadiah yang sama, fa'athabahu 'alaiha. Kemudian Nabi bertanya kepada orang itu yang dikasih balasan. Dia memberikan hadiah seekor unta, kemudian diganti dibalas dengan hadiah yang sama. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu ridho? Laki-laki itu menjawab, enggak. Kemudian ditambahi lagi, hadiahnya ditambahi lagi. Ditanya apakah kamu ridho? Laki-laki itu menjawab, enggak. Kemudian ditambahi lagi, baru dia menjawab, iya. Hadirin rahimakumullah, ini namanya hibah bil iwad. Jadi hibah, pemberian hibah dengan diberikan ganti, atau yang disebut dengan mu'awadhah. Mu'awadhah, seseorang dia memberikan hadiah kemudian dibalas dengan pemberian hadiah yang sama. Nah, ini tidak murni hibah ya, tidak seperti hibah biasa, lebih dekat dengan jual beli, tetapi juga tidak sama dengan jual beli yang biasa. Karena kalau jual beli itu kan dia ada iwatnya juga. Jadi ketika kita menjual suatu barang kemudian diganti dengan barang yang lain, itu kan jual beli biasa seperti itu. Ini memberikan hadiah tetapi kemudian dibalas dengan hadiah yang sama. Sampai di sini dikatakan sampai orang yang memberikan hadiah itu ridho dengan hadiah yang diberikan. Jadi ini menyerupai jual beli dan juga menyerupai hadiah. Tidak bisa disebut sebagai hadiah biasa, juga tidak bisa disebut sebagai jual beli biasa, tetapi hibah bil iwad atau hibah bil mu'awadhah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah liman wuhibat lahu. Al-umrah utawi umrah iku liman ketuwe wong wuhibat kang den hibahi. Wuhibat kang den hibahaken apa umrah lahu maring man. Muttafaqun alaih. Wali muslimin lan ketua Imam Muslim, amsiku ngekera sapa sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh wala tufsiduha lan aja ngrusak sapa sira kabeh ing amwalakum. Fa innahu mangka sak temene kelakuan man utai sapane wong iku a'mara gawe akad umrah ing umrah, fahiya mongko utawi umrah iku lilladzi ketuwe wong u'miraha kang den umrahi ing umrah sapa wong ing umrah hayyan halih wong kang urip wa mayyitan lan wong kang mati wali aqibihi lan ketuwe keturunane alladzi. Wa fi lafdhin innamal umrah,
Lan iku ing dalam lafadz suci innamal umrah angin pestine utawi umrah allati kang ajaza kang menangaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ayaqula yen to ngucap sapa wong hiya utawi umrah iku laka ketuwe sira wali aqibihka lan ketuwe keturunan sira. Fa amma idza qala lan anapun tatkalane ngucap sapa wong hiya utawi umrah iku laka ketuwe sira maista selakine urip sapa sira fa innaha mongko sak temene umrah iku tarji'u bali apa umrah ila sahibiha maring wong kang duweni umrah. Wali Abi Dawud wan Nasa'i la turqibu wa la tu'miru. La turqibu aja gawe rukbah wa la tu'miru lan aja gawe umrah. Faman urqiba au u'mira. Faman mengko utawi wong urqiba kang den rukbai au u'mira utawa den umrahi syai'an ing suci-wici fahuwa mengko utawi bahwa mangka utawi syai'an iku liwarasatihi ketuwe ahli warise man. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita sudah jelaskan tentang masalah umroh ya, masalah umroh dan rukbah. Nah, di sini ada dalam babul hibah wal umroh wal rukbah. Umroh itu apabila seseorang misalnya mengatakan ini untuk kamu misalnya, ini untuk kamu selama kamu hidup. Selama kamu hidup. Maka sesuatu yang diberikan kepada orang lain selama dia masih hidup, ketika mati dia, ketika orang yang diberi itu mati, berarti sesuatu yang diberikan tadi itu kembali kepada pemiliknya, bukan untuk keturunannya atau ahli warisnya. Kalau rukbah itu berarti dia mengatakan ini saya berikan kepadamu untuk selama kamu hidup dan mati. Artinya ketika dia hidup dia memanfaatkan barang tersebut dan ketika dia mati maka diberikan kepada ahli warisnya. Haknya bukan pada pemilik awalnya tetapi haknya ada pada ahli warisnya. Itu kalau rukbah. Dikatakan di sini al-umrah liman wuhibat lahu. Jadi al-umrah tadi sesuatu yang dilakukan transaksi umrah tadi, maka sesuatu itu yang diberikan itu adalah milik orang yang dihibai. Hibah dengan cara umrah tadi. Kalau seseorang mengatakan tadi, misalnya rumah ini saya berikan kamu selama kamu hidup, tempatilah rumah ini selama kamu masih hidup, maka berarti rumah itu menjadi milik orang itu sampai dia mati. Sampai dia mati menjadi milik dia. Ini namanya umrah. Ketika dia mati, maka rumah ini menjadi milik saya lagi. Nggak boleh anaknya kemudian menempati rumah tersebut. Karena rumah itu saya hibahkan kepada bapaknya seumur hidupnya. Ketika dia sudah mati, maka saya ambil kembali. Itu liman wuhibat lahu. Dalam riwayat Muslim, amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha fa innahu man a'mara umrah fa hiya lilladzi u'miraha hayyan wa mayyitan wa li aqibihi. Innamal umrah, tetapi disebutkan dalam hadis yang lain, umrah yang dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hiyalaka wali akibika. Ini adalah untukmu dan untuk keturunanmu. Itu yang dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, maka berarti nanti sesuatu yang dihibahkan itu untuk dia dan juga untuk keturunannya.
Sedangkan jika mengatakan ini misalnya untukmu selama kamu hidup, maka nanti ketika dia mati akan kembali kepada pemiliknya. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Jika dia mengatakan ini misalnya rumah ini saya berikan kepadamu untukmu dan keturunanmu, maka berarti nanti milik dia dan seterusnya untuk keturunannya. Tapi kalau dikatakan ini untukmu, rumah ini untukmu selama kamu hidup, maka nanti akan kembali kepada pemiliknya. Wali Abi Dawud wan Nasa'i la turqibu wa la tu'miru faman urqiba au u'mira syai'an fahuwa liwarathatihi. Itu kalau tadi mengatakan misalnya saya hibahkan rumah ini kepadamu, dan juga kalau kepadamu begitu saja berarti apa? Kalau saya hibahkan rumah ini kepadamu begitu saja, maka nanti untuk dia dan untuk keturunannya. Karena kalau sudah hibah sudah berpindah kepemilikan kepada orang yang dihibahi. Kalau dia mengatakan saya hibahkan rumah ini kepadamu selama kamu masih hidup, maka berarti rumah itu menjadi milik orang yang dihibahi selama dia masih hidup. Ketika dia sudah mati, nggak berpindah kepada anaknya atau ahli warisnya. Tetapi kalau dia mengatakan ini rumah ini saya hibahkan kepadamu selama kamu hidup dan mati, maka untuk dia dan keturunannya atau ahli warisnya. Atau kalau dia mengatakan rumah ini saya hibahkan kepadamu dan keturunanmu, maka berarti rumah itu untuk dia dan juga keturunan atau ahli warisnya setelahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu ada rincian lagi yang lainnya yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab mereka. Jadi kalau ada seseorang mengatakan jika aku mati sebelum kamu, maka rumah ini, misalnya dia menghibahkan rumah ini, yang contoh yang dari awal kita berikan, misalnya jika aku mati sebelum kamu, maka rumah ini adalah milik kamu. Maka berarti rumah ini nanti akan menjadi milik dia. Jika kamu mati sebelum aku, maka rumah ini milikku. Nah, maka setelah dia mati, rumah ini menjadi milik saya. Nah, ini. Jadi ada dua orang yang memberikan hibah kepada temannya. Misalnya, jika saya mati sebelum kamu, berarti rumah ini nanti milikmu. Jika kamu yang mati sebelum aku, maka rumah ini kembali kepadaku, tidak kemudian diwarisi oleh ahli warisnya. Hadirin rahimakumullah. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala hamaltu ala farasin fi sabilillah. Hamaltu dawuh sapa Umar, hamaltu aweh sapa ingsun ala farasin ing atase jaran fi sabilillah ing sabilillah. Fa adha'ahu nuli niyak-niyakaken sapa wong ing faras. Sapa sahibuhu fa'adha'ahu nuli niyak-niyakaken ing faras sapa sahibuhu wong kang duweni faras fadzanantu nuli nyangka sapa ingsun annahu sak temene sahibuhu iku bai'uhu wong kang ngedol ing faras birukhsin kelawan rega kang murah. Fasaltu nuli takon sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika saking mangkono-mangkono iku. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi la tabta'hu aja nuku sapa sira ing faras wa in a'taqahu lam wa in lan senajan paring ing sira ing faras bidirhamin kelawan sak dirham. Al haditha narusna sapa sira ing hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa apabila kita sudah menghibahkan sesuatu kepada orang lain, maka makruh bagi kita untuk kemudian membelinya. Nah,
makruh bagi kita untuk membelinya dari dia. Makruhnya di sini adalah makruh tanzih, makruh tanzih. Artinya tidak ada keharaman sama sekali, tetapi sebaiknya seseorang itu untuk menghindarinya. Jadi diriwayatkan di sini bahwa Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu itu memberikan hibah seekor kuda untuk digunakan pada seseorang untuk digunakan dalam perang fisabilillah. Tapi ternyata kuda itu tidak dirawat oleh pemiliknya. Setelah diberikan kepada orang, ternyata tidak dirawat oleh pemiliknya. Sehingga Umar di sini menginginkan untuk membelinya, daripada ini enggak dimanfaatkan dengan baik, disia-siakan, biar saya beli lagi, mana tahu dia menjualnya dengan harga yang murah. Kemudian Sayyiduna Umar itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu, dan Nabi bersabda, janganlah kamu membelinya, meskipun dia memberi kamu, artinya menjual kuda itu kepadamu dengan harga 1 dirham. 1 dirham artinya sangat murah sekali. Meskipun dia menjualnya dengan harga yang sangat murah sekali, kamu jangan membelinya. Yang itu menunjukkan hukum makruh. Tidak haram, artinya tidak berdosa apabila dia membelinya, tetapi itu hukumnya adalah makruh. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa seseorang itu apabila dia telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain, maka makruh hukumnya bagi dia untuk membelinya. Haram bagi dia untuk membelinya. Kalau menariknya kembali, kemarin sudah jelas itu haram kalau sudah dihibahkan. Kemudian dia menariknya kembali atau memintanya kembali. Itu sudah kita bahas kemarin. Ini tidak diminta tetapi dibeli. Dalam kasusnya di sini Sayyiduna Umar menghibahkan kuda kepada seseorang, tapi ternyata kuda itu tidak dirawat oleh dia. Kan eman, sudah dihibahkan ternyata tidak dirawat oleh dia. Karena eman ingin dibeli kembali, itu oleh Nabi dilarang, yang menunjukkan hukum makruh. Kalau misalnya kita menghibahkan sepeda motor misalnya, kalau sekarang ya kendaraan sepeda motor, saya hibahkan kepada kamu, ternyata nggak kamu rawat, tiap hari kamu pakai dengan ugal-ugalan semaunya, dan kamu tidak merawatnya sama sekali, sehingga ini dikhawatirkan dalam waktu dekat ini sudah akan hancur. Dulu ketika saya yang pakai bertahun-tahun nggak ada masalah, sekali kamu pakai ini bisa sehari 2 hari hancur. Kemudian kita ingin membelinya, hukumnya apa? Makruh. Kalau misalnya dia tetap membelinya nggak masalah, membelinya tidak masalah artinya tidak berdosa, tetapi kena hukum makruh. Makruh itu artinya sebaiknya untuk dihindari, biar orang lain saja yang misalnya membelinya. Misalnya tolong itu dibeli saja, eman itu sepeda motor sudah bagus-bagus, selama ini saya sudah merawatnya dengan luar biasa, ternyata sudah saya berikan, saya hibahkan ke dia, saya berikan kepada dia, ini sudah 2 hari sudah kayak begitu. Misalnya tolong kalau kamu bisa beli dari dia. Kalau itu bisa nanti. Saya sendiri yang membelinya juga bisa, tetapi apa? Makruh. Makruh artinya sebaiknya dihindari. Karena hukumnya makruh. Makruh itu jika kita tinggalkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita lakukan, maka itu tidak berdosa. Itu namanya makruh. Karena terkadang kita menghibahkan sesuatu itu kan sebenarnya
dalam rangka untuk ya kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Misalnya seseorang nggak punya sepeda motor, maka kita punya 2, punya 3 misalnya. Kasihan dia misalnya, saya beri sepeda saya yang 1 ini saja. Atau misalnya dia kayaknya pakaiannya kok nggak pernah ganti ya, tiap hari itu saja. Sementara saya punya pakaian yang banyak, kemudian ini saya kasih kamu 1 pakaian. Ternyata apa? Orang yang kita kasih itu ternyata dia tidak merawatnya dengan baik. Banyak orang yang kayak begitu. Ketika diberi sesuatu dia tidak mau merawatnya. Baju ini sudah bertahun-tahun dengan saya, baik-baik saja, nggak masalah. Begitu saya berikan ke dia, saya lihat ternyata bersingkrahan di mana-mana, nggak pernah dicuci. Gimana? Ini baju kesayangan saya dulu. Baju kesayangan saya dulu, saya eman-eman ya. Begitu saya kasihkan karena biar dia senang, ternyata malah disia-siakan, malah nggak ditelantarkan begitu saja. Kan eman saya dalam hati saya. Ingin kita ambil, kalau kita ambil langsung kan nggak bisa, wong sudah dihibahkan. Nah, kalau dibeli itu baru bisa. Tapi makruh. Nah, kalau orang lain yang membelinya itu boleh, kalau yang menghibahkan yang membelinya itu makruh. Bukan hanya hibah sebenarnya, tetapi yang lainnya juga. Kalau seseorang itu sudah bersedekah misalnya kepada orang lain, maka juga, atau zakat, juga makruh hukumnya bagi orang yang bersedekah atau yang zakat itu untuk membelinya. Hukumnya makruh. Misalnya ada fakir miskin. Ada fakir miskin, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian saya mengeluarkan zakat fitrah misalnya untuk dia, saya berikan kepada dia. Kemudian orang itu menjual, kan boleh kalau dia sudah diberikan kepada dia, maka dia menjadi hak orang tersebut. Boleh dia untuk menjualnya, boleh dia untuk memasaknya, terserah dia, sudah menjadi milik dia. Kalau kemudian dia menjualnya, maka makruh bagi saya yang mengeluarkan zakat tersebut untuk membelinya. Kalau orang lain yang membelinya nggak masalah. Tapi bagi saya itu makruh untuk membeli zakat tersebut. Meskipun itu boleh, tapi makruh, sebaiknya dihindari. Karena bisa jadi seseorang itu lebih butuh kepada uang daripada kepada beras misalnya. Berasnya sudah banyak, yang dia butuhkan adalah uang. Sehingga ketika dia dikasih zakat berupa beras, kemudian dia ingin menjualnya karena ingin dapat uang untuk membeli sesuatu yang lainnya. Silahkan kalau dia mau menjualnya, tetapi bagi kita yang berzakat itu makruh. Jadi hibah atau hadiah atau zakat atau sedekah, kita dimakruhkan untuk membeli sesuatu yang kita berikan, kita hibahkan, kita zakatkan, kita sedekahkan kepada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadau tahabbu tahadau, bukan tahadu, harakatnya fathah. Tahadau, paring atau saling paring hadiah sapa sira kabeh, tahabu mongko saling remen utawa saling demen sapa sira kabeh. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad wa Abu Ya'la bi isnadin hasan. Tahadau, tahabu, bukan tahadu. Kalau tahadu artinya jadilah kalian Yahudi, itu kalau tahadu. Beda harokat, itu sudah beda makna.
Tahadau, saling memberi hadiahlah kalian. Tahadu, saling jadi Yahudilah kalian. Nah, ini kan jauh maknanya. Karena itu dalam bahasa Arab nggak boleh salah kita dalam membaca meskipun itu harokatnya. Ada sebuah kalimat fathah dan kasroh saja itu sudah beda. Dhammah dan fathah sudah berbeda maknanya. Karena itu harus tepat kalau dalam bahasa Arab itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tahadau, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Ini kunci. Kalau kamu ingin disenangi oleh orang lain, disukai oleh orang lain, maka kalian harus saling memberikan hadiah. Semakin sering kamu ngasih hadiah kepada orang lain, maka semakin kamu akan disukai oleh orang lain. Itu salah satu kunci agar disukai oleh orang lain. Nggak perlu kamu misalnya buat pelet misalnya atau mahabbah tertentu, nggak perlu. Agar orang menyukai kita, sering-sering ngasih hadiah. Jadi kalau sekarang kan zaman mau pemilu, itu banyak orang yang sebenarnya riswah tetapi diatasnamakan pemberian hadiah. Ini adalah hadiah. Tapi kalau nggak jadi dia menyesal. Kenapa dulu saya kasih? Karena apa? Karena ada maunya di belakang di sini. Semestinya kalau hadiah, ya sehari-hari dia rajin ngasih hadiah. Dalam kehidupan sehari-harinya kalau dia rajin ngasih hadiah kepada teman-temannya, sering dikasih hadiah, tetangganya sering dikasih hadiah, meskipun itu kecil, maka itu akan menjadikan orang lain itu menyukai dia. Kalau menyukai dia, otomatis kalau dia misalnya mencalonkan diri jadi anggota DPR, orang akan langsung mendukungnya. Karena memang dia selama ini dikenal sering memberikan hadiah, sering memberikan pemberian, hadiah, sedekah dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadikan orang lain itu muncul mahabbah di dalam hatinya kepada kita. Kalau kita nggak pernah ngasih apa-apa kepada orang lain, itu ya sulit orang lain untuk suka sama dia. Bisa saja karena akhlaknya yang baik orang menjadi suka. Tetapi kalau kita ngasih hadiah sesuatu, maka orang akan ini bukan rahasia ya. Ini tips yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sering-seringlah memberikan hadiah meskipun itu kecil, lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu, tetapi bukan karena manusia, tetapi lillahi ta'ala, karena Allah. Kita memberikan hadiah itu, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kemudian kita juga akan bisa saling mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya kita kasih sesuatu benda yang kecil, mungkin harganya cuman 1.000, mungkin harganya cuman 2.000, harganya cuman 5.000. Misalnya ini saya kasih permen misalnya. Kira-kira meskipun kamu itu sebenarnya ya permen tiap hari sudah makan, tapi kalau kamu saya kasih permen, senang apa enggak? Senang. Meskipun hanya permen saja, kamu senang dikasih permen. Atau kamu sudah punya pulpen misalnya, sudah punya pena, kemudian saya kasih ini hadiah untuk kamu. Nah, kamu pasti akan senang. Misalnya saya berikan hadiah berupa siwak, pasti kamu akan gembira. Kamu sudah punya buku tulis, kamu saya kasih hadiah buku, maka kamu akan gembira. Nah, kegembiraan itu yang menjadikan orang itu akan senang kepada kita, akan mencintai kita, akan menyayangi kita. Dia akan mengatakan kita ini adalah orang yang baik. Nah, seperti itu.
tahadau tahabu. Kalau kamu apalagi misalnya suami istri misalnya saling sering memberikan hadiah, maka itu juga akan bisa menguatkan rasa cinta di antara suami istri tersebut. Misalnya suatu ketika suaminya ngasih hadiah di momen-momen tertentu, kemudian balik istrinya yang memberikan hadiah kepada suaminya sesuatu hal yang tidak harus mewah, tidak harus mahal, tetapi itu akan bisa memperkuat rasa cinta di dalam hati. Sesama teman juga demikian. Jangan nggak pernah ngasih sama sekali hadiah kepada orang lain. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadau padha saling aweh hadiah sapa sira fa innal hadiyata mongko sak temene hadiah iku tasullu ngelepasaken apa hadiah as-sakhimata ing asare ghadab utawa muring-muring. Rawahu al-Bazzaru bi isnadin dhaif. Penting ini juga untuk diamalkan. Jika ada misalnya seseorang yang nampaknya kok nggak suka sama kamu, maka kamu kasih hadiah dia. Atau kamu dimarahi siapa misalnya, kamu kasih hadiah dia. Maka nanti akan muncul apa? Itu akan hilang. Asar ghadabnya, kemarahan seseorang itu akan hilang. Kenapa? Karena dikasih hadiah, kita dikasih hadiah. Bagaimana seseorang dikasih hadiah, yang muncul adalah cuman senang. Yang muncul adalah kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian kecintaan, kesenangan, kebahagiaan itu akan kemudian bisa menggerus rasa benci, rasa marah. Itu akan tergantikan dengan rasa cinta. Jadi rasa nggak suka itu akan terpindahkan, teralihkan oleh rasa suka dan rasa cinta. Itu dengan hadiah. Jadi kalau kamu nampak orang itu kok kurang senang sama saya, sepertinya dia marah sama saya, sepertinya dia membenci saya misalnya karena perbuatan saya yang nggak baik, saya sudah mengecewakan dia, saya sudah membuat dia marah. Kemudian bagaimana cara agar kemarahan dia itu bisa hilang? Kasih hadiah dia. Kirim hadiah kepada dia. Lama kelamaan nggak pakai lama sebenarnya, nggak pakai lama. Sebentar saja dia akan berubah, sikapnya akan berubah. Yang asalnya dia bilang saya nggak akan memaafkan kamu, kemudian dia memaafkan kita. Yang awalnya dia dia mungkin bencinya luar biasa kepada kita, itu bisa hilang dalam waktu yang sangat cepat, bisa hilang. Memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahadau fa innal hadiyata tasullu as-sakhimah. As-sakhimah itu adalah ghadab, asar dari ghadab, asar dari sebuah kemarahan, meredamnya dengan hadiah. Kalian ingat-ingat ini, dan ini bisa untuk diamalkan. Semua yang diperintahkan oleh Nabi ini bisa diamalkan. Ini tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita ini dengan sengaja atau tidak sengaja membuat orang itu marah. Dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita. Untuk kita menghilangkannya, kita minta maaf kepada dia agar dia memaafkan kesalahan kita. Tetapi terkadang itu tidak cukup. Ada orang itu yang pemaaf, ada yang tidak pemaaf.
Kalau tidak pemaaf, dia bisa dalam waktu yang sangat lama dia bisa memaafkan kita. Tapi ada orang yang memaafkan tetapi asarnya itu masih tetap ada. Ya, dia bilang saya mau memaafkan tapi saya nggak melupakannya misalnya. Saya bisa memaafkan kamu tapi saya nggak bisa melupakan perbuatan kamu kepadamu. Bisa memaafkan nggak bisa melupakan. Ini repot juga. Kalau sudah nggak bisa melupakan ini kita juga repot juga karena kita tetap dikenang keburukan kita oleh dia. Maka ini bisa dialihkan sebenarnya dengan hadiah. Kita kasih saja dia hadiah secara berkala. Kita kirim sesuatu kepada dia hadiah. Nah, maka insya Allah apa yang disampaikan oleh Nabi ini lama kelamaan kebenciannya kepada kita hilang. Kemudian memori buruk yang selama ini dia ingat itu tertutupi dengan kebaikan yang kita berikan kepadanya. Itu ya. Tapi jangan kemudian mudah menyakiti orang. Oh, nanti saya kasih hadiah habis itu misalnya. Kemudian kamu ngomong semaunya atau bertindak semaunya dengan alasan nanti saya kasih hadiah habis itu. Nah, itu yang nggak bisa juga, ketahuan nanti. Oh, ini memang nggak baik tujuannya. Orang kalau yang dia melakukan kejahatan, keburukan dengan memang dia menyesal telah melakukannya, dengan orang yang sengaja mempermainkan dan sengaja dia mempermainkan, sengaja dia menyakiti, akan beda. Bahkan orang yang kita sakiti bisa tidak menerima hadiah kita. Dia akan menolak, dia akan mengatakan saya nggak mau hadiah dari kamu. Dia akan mengatakan begitu. Kalau dia sudah nggak mau menerima hadiah kita, nggak mau menerima pemberian kita, bisa tertutup, bisa sudah tertutup pintu maafnya, bisa tertutup dia nggak akan lagi suka kepada kita seterusnya. Bisa terjadi begitu. Karena apa? Yang kita lakukan betul-betul dilakukan dengan sengaja, melakukan menyakiti dia itu dengan sengaja. Tapi kalau kan terlihat ya orang itu menyakiti dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, atau sengaja tetapi dia kemudian menyesal, betul-betul menyesal. Itu akan terlihat dengan orang yang main-main. Nah, itu akan bisa dibedakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hadis tadi itu berbicara tentang apa? Pentingnya memberikan hadiah. Nah, tidak hanya kalau ada lomba saja memberikan hadiah, tetapi kapanpun dibutuhkan, semakin sering kita memberikan hadiah, maka akan semakin baik. Ya, karena ini sesuatu yang disyariatkan di dalam agama. Hibah, hadiah adalah sesuatu hal yang disyariatkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, hei pira-pira wadone wong-wong muslim wadon, la tahqiranna, aja ngremehaken bener sapa sira kabeh, sapa jaratun ya. La tahqiranna, aja temen ngremehaken sapa jaratun tangga, li jaratiha maring tanggane jarah, walau firsina syatin, lan senajan kelawan aweh sikile wedhus. Sikile wedhus, muttafaqun alaih. Artinya jangan meremehkan sebuah pemberian kepada tetangga. Jadi kalau kamu memasak masakan yang kamu rasa itu enak, disukai oleh tetangganya, apalagi sampai baunya itu sampai ke tetangga, maka jangan lupa memberi sesuatu kepada mereka. Apa yang kamu masak itu kamu bagi-bagi
Meskipun di sini dikatakan walau firsina syatin. Firsina syatin itu kalau seseorang menyembelih kambing kemudian memasaknya. Firsin syatin itu telapak kakinya yang dagingnya itu sedikit. Kalau telapak kaki itu yang banyak tulangnya atau dagingnya? Tulangnya lebih banyak daripada dagingnya. Yang dimakan itu tulang atau daging? Dagingnya bukan tulangnya. Kalau tulangnya nggak pedas ya. Gimana kita memakan tulang? Kalau eh, Kalau anjing mungkin makan tulang, tapi kalau manusia itu makan daging. Artinya meskipun dagingnya cuma sedikit, dalam hadis yang lain itu kalau masak perbanyak kuahnya, perbanyak kuahnya. Nanti kan akan bisa merata untuk bisa dibagi-bagikan kepada tetangga. Nah, di sini dikatakan walau firsina syatin. Meskipun itu tadi banyak tulangnya daripada dagingnya, nah itu diberikan kepada tetangga, itu jangan dianggap remeh pemberian seperti itu. Karena yang tadi itu kembali, itu selain itu disyariatkan membuat rasa harmonis antar tetangga, akan menimbulkan atau memunculkan rasa cinta di antara tetangga. Tetangganya akan baik-baik saja. Kalau misalnya misalnya kamu suka ngasih tetangga sana, kamu sering kasih. Orang itu mau ngerasani kamu, misalnya mau menghibah kamu itu yang mikir-mikir, tetangga saya itu baik. Masa mau diribah, masa mau disebarkan aibnya, masa mau kita cela dia, sementara dia suka ngasih-ngasih. Itu orang akan berpikir. Tapi kalau orang nggak pernah ngasih-ngasih, apalagi sering terlihat dia masak masakan yang enak, sering masak masakan yang lezat, sering terlihat baunya sampai kepada tetangga, tetapi nggak pernah ngasih bagian sama sekali, itu pasti menyulut api ketidaksukaan di hati tetangga. Bisa tetangga itu membuat majelis ghibah untuk kamu, misalnya si tetangga itu masak-masak nggak pernah ngasih sesuatu dan seterusnya, nggak pernah bagi-bagi dan seterusnya. Itu maka meskipun itu kecil, hendaknya dalam bertetangga, agar dalam bertetangga itu baik-baik saja, itu saling memberi hadiah, saling bersedekah satu dengan yang lainnya, saling memberikan hibah, meskipun sesuatu yang diberikan itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Masa yang sedikit enak saja. Karena kalau masaknya nggak enak, kamu kasihkan tetangga ya nggak dimakan nanti. Kayak begini dikasihkan, nanti kan dia bilang begitu. Masa jangan terong aja dikasihkan misalnya. Jangan itu sayur misalnya. Kan tapi kalau kamu masak ayam atau masak daging, atau kamu sedang masak yang nggak biasa dimasak yang spesial, nah itu baru kasihkan kepada tetangga. Ini yang dipanggil adalah ya nisa al muslimat, karena yang masak-masak biasanya ibu-ibu, ibu-ibu perempuan. Nah, kalau kamu lagi masak-masak yang enak-enak, jangan lupa untuk bersedekah, untuk memberikan hadiah kepada tetangga dari masakan yang kamu masak tersebut, meskipun itu sedikit, lebih banyak kuahnya daripada dagingnya, itu nggak masalah. Hadis yang terakhir, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man utawi sapane wong iku wahaba hibah sapa man hibatan ing hibah, fahuwa mongko utawi man iku ahaqqu luweh berhak biha kelawan hibah, malam yusab selagine urung den bales sapa man alaiha ing atase hibah.
Rawahul Hakim wa sahhahahu wal mahfuzu min riwayat Ibnu Umar an Umara qauluhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang terakhir dikatakan barang siapa yang menghibahkan suatu hibah maka dia berhak terhadap hibah tersebut selama dia belum dibalas, belum, misalnya dia belum diterima hibah itu oleh orang yang dihibahi tersebut, maka dia lebih berhak atas hibah tersebut. Rawahul Hakim wa sahhahahu wal mahfudzu min riwayat Ibnu Umar an Umara qauluh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang seputar hibah dan yang terkait ya, yang istilah-istilahnya yang kita temukan dalam hadis-hadis ini ada nihlah, ada hibah, ada atiyah, kemudian ada hadiyah. Nah, ini semuanya masuk dalam bab al-hibah. Ada umrah, kemudian ada rukbah. Nah, yang kita dalam masalah hibah, semuanya itu sesuatu yang disyariatkan, yang dianjurkan untuk kita lakukan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang hikmah atau faidah daripada hibah maupun hadiah. Nah, semoga bermanfaat. Kita akan masuk pada bab berikutnya, babul luqatah. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.